فمن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kisahkan kisah tentang Qarun yang kisahnya melegenda. Seorang yang Allah taala berikan harta, kemudian dia kufur kepada Allah taala, sombong. Akhirnya Allah taala tenggelamkan ke dalam bumi. Dan tentunya kisah yang Allah taala kisahkan tentang kisah Qarun ini, ya, hendaknya dijadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran, dan juga sebagai pengingat tentang bagaimana fitnah harta dan fitnah dunia ini, yang mana manusia sibuk siang malam mencarinya, ya, yang mana harta tersebut menyeru kepada pemiliknya agar berbuat ujub, berbuat sombong, dan lupa akan hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Alaq, innal insana la yatgha, sungguh manusia mereka melampaui batas, an ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya, ya, merasa kaya dan tidak butuh dengan yang lainnya. Subhanallah. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, adapun kisah tentang Qarun ini Allah sebutkan dalam Quran, diantaranya pada surat Al-Qasas pada ayat ke-76, mulai dari ayat ke-76, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim, sesungguhnya Qarun ini termasuk kaum daripada Nabi Musa, fabagha alaihim, dan dia berbuat perbuatan melampaui batas terhadap mereka, yakni terhadap kaum Musa. Wa atainahu minal kunuzi, dan kami berikan kepadanya, ya, al-kunuz, yakni harta yang melimpah. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, harta yang mana kunci-kunci, ya, tempat penyimpanan perbendaharaan harta-harta tersebut ini membuat berat orang-orang yang mengangkatnya dikarenakan banyaknya. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah, dan suatu ketika kaumnya, kaum daripada Nabi Musa, ya, memberikan nasihat kepada Qarun karena dia merasa angkuh dikarenakan harta yang dia miliki. Mereka mengatakan, la tafrah, jangan engkau terlalu membanggakan diri, ya, jangan engkau terlalu takabur dengan harta-hartamu ini. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang mereka terlalu bangga, ya, dengan apa yang ada pada dirinya. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, siapa Qarun ini, ya, dan kapan terjadinya kisah ini, ya. Disebutkan di sini bahwasanya Qarun kana min qaumi Musa, termasuk daripada kaumnya Musa. Dan berkata para ulama, ya, diantaranya ini Ibnu Ishaq mengatakan, kana ammu Musa li abin wa ummin, bahwasanya Qarun ini paman daripada Nabi Musa dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Adapun yang lainnya mengatakan, dan ini pendapat daripada mayoritas para ulama, sebagaimana pendapat An-Nakhai dan juga Qatadah dan juga yang lainnya, bahwasanya Qarun ini merupakan ibnu ammi Musa, merupakan sepupu daripada Nabi Musa alaihissalam. Dia Qarun ibnu Yashar ibnu Qahis, Qarun bin Yashar bin Qahis, sedangkan Nabi Musa adalah beliau Musa bin Imran bin Qahis, ya, Musa bin Imran bin Qahis. Subhanallah. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, jadi Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, ya, bahwasanya Qarun ini termasuk kaum daripada Nabi Musa, termasuk kerabat daripada Nabi Musa, yang sebelumnya masih pada surat yang sama, ya, Allah Ta'ala berbicara tentang hakikat daripada harta, ya, di mana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Qasas di ayat ke-60, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayati dunya wa zinatuha, ini menyindir orang-orang Quraisy yang mereka berbangga dengan hartanya. Allah Ta'ala katakan, dan apa-apa yang kami anugerahkan kepadamu, yang kami berikan kepadamu, ya,
di dunia ini hanya merupakan famataul hayati dunia, adalah kesenangan dunia, wazinatuha, dan hanya perhiasan saja. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala kisahkan nanti kisah tentang Qarun, ya, yang mana Qarun Allah Ta'ala berikan dunia dan dia tertipu dengan dunia. Walam ta'simuhu min adabillah kama lam ta'sim Fir'aun, yang mana hartanya ini tidak sanggup melindunginya daripada adab Allah Ta'ala, sebagaimana Fir'aun, kekuasaannya, tentara-tentaranya dan juga harta-hartanya tidak sanggup untuk, ya, menjaganya daripada adab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun, ya, di lautan, sebagaimana Allah Ta'ala juga tenggelamkan Qarun di muka bumi ini. Subhanallah. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, kemudian Allah Ta'ala katakan, ya, fabaghaw alaihim, ya, dan dia adalah seorang yang melampaui batas. Apa maksud di sini? Yani ketika Qarun diberikan harta-harta dunia yang begitu banyak sekali, ya, dia pun takabur, dia membanggakan dirinya di hadapan kaumnya. Wa atainahu minal kunuz, dan kami berikan kepadanya kunuz, yakni harta-harta yang tersimpan. Kunuz yakni harta yang disimpan. Subhanallah. Ma inna mafatihahu, yang mana kunci-kunci untuk menyimpan daripada harta-harta tersebut, kunci-kunci berangkas daripada Qarun, ya, la tanu'u bil usbati udil quwwah. Ini kalau diangkat orang-orang yang kuat, mereka merasa kepayahan, mereka merasa berat. Subhanallah. Qala lahu qaumuhu la tafrah, maka melihat, ya, Qarun yang melampaui batas ini merasa bangga, merasa sombong di antara kaumnya, yakni kaum Nabi Musa alaihissalam. Ada di antara mereka orang-orang yang berilmu, mereka yang soleh, mereka menasihati Qarun, la tafrah, jangan engkau terlalu membanggakan diri, jangan terlalu bangga dengan hartamu. Subhanallah. Innallaha la yuhibbul farihin, sungguh Allah Ta'ala tidak menyukai, tidak menyenangi orang-orang yang terlalu bangga, terlalu sombong. Subhanallah. Naam. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, selanjutnya, nasihat selanjutnya di antara nasihat kaumnya daripada Qarun, ya, Allah Ta'ala sebutkan di ayat ke-77, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah, ya, dan carilah dengan apa-apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadamu negeri akhirat, ya, carilah akhirat dengan dunia yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupa bagianmu di dunia. Subhanallah. Di sini para ulama, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi, apa maksud daripada, ya, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, ketika Allah Ta'ala sebutkan nasihat daripada kaum Qarun ataupun kaumnya Nabi Musa yang menasihati Qarun, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, ya, maksudnya ini carilah apa-apa yang sudah Allah Ta'ala berikan kepadamu dalam bentuk harta-harta dunia untuk, ya, perbekalanmu nanti di akhirat. Carilah akhirat dengan dunia yang engkau miliki sekarang. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupakan duniamu. Di sini, ya, para ulama memberikan tafsiran dengan dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, ini tafsiran yang paling dahsyat, ya, yang paling berat. Maksud dari firman Allah Ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupa duniamu, wala tudi'u umraka fi alla ta'mal amalan salihan fi dunyaka. Jangan, ingatlah bahwasanya dunia ini, kamu umurmu sedikit di dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupa duniamu, maksudnya ingatlah bahwasanya umurmu di dunia ini sedikit. Maka jangan sampai engkau tidak gunakan, ya, untuk beramal soleh, ya, untuk negeri akhirat. Ini tafsiran yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hasan dan Qatadah, maknanya yakni la tudayyi'u haddaka min dunyaka fi tamatta'ut, ya. Naam, janganlah engkau sia-siakan, ya, duniamu, yakni silakan engkau nikmati dunia ini, ya, selama ini perkara-perkara yang halal dan juga perkara-perkara yang mubah, ya, enggak ada masalah. Subhanallah. Ini tafsiran yang kedua. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, kemudian kaum dari para Qarun ini menasihati lagi, ya, nasihat yang sangat bagus sekali, ya. Naam, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah, berbuat ihsanlah
sebagaimana Allah Ta'ala berbuat ihsan kepadamu wahai Qarun. Allah berikan engkau harta yang melimpah, ya, maka berbuat baiklah, berbuat ihsanlah. Wala tabtagil fasada fil ardi, dan janganlah engkau berbuat fasad, berbuat kerusakan di muka bumi ini, ya. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguh Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat ifsad, yakni berbuat kerusakan. Subhanallah. Jadi dalam ayat yang mulia ini, ya, ada 5 nasihat yang dinasihatkan oleh kaumnya Nabi Musa kepada Qarun, yang dia terlalu bangga dengan hartanya, membanggakan diri di hadapan kaumnya. Subhanallah. Yang pertama, yakni la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan engkau terlalu bangga dengan apa yang engkau miliki sekarang, ya, karena sungguh harta ini yang Allah Ta'ala berikan ini merupakan hanya sekedar sebagai zina, sebagai perhiasan. Subhanallah. Di dunia ini tidak menunjukkan akan ketakwaan seseorang, ya. Harta yang engkau miliki ini bukan menunjukkan akan keutamaan dirimu di hadapan yang lainnya, akan tapi ini merupakan hanya sekedar perhiasan dunia, permainan dunia yang kepada siapa Allah Ta'ala berikan, ya, baik kepada orang-orang yang berilmu ataupun orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Subhanallah. Karena nanti Qarun merasa bangga, ya, dengan ilmunya, bahwasanya dia menganggap apa yang ada pada dirinya dalam bentuk kenikmatan dunia ini disebabkan karena ilmunya. Subhanallah. Yang kedua, nasihat yang kedua, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah akhirat dengan apa-apa yang sudah Allah Ta'ala karuniakan kepadamu dalam bentuk, ya, kenikmatan dunia ini. Carilah akhirat melalui apa yang engkau miliki daripada dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupakan duniamu, ya. Silakan engkau, ya, nikmati dunia ini selama memang itu perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang mubah, ya. Kemudian nasihat yang selanjutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ya, maka berbuat baiklah, berbuat ihsanlah sebagaimana Allah Ta'ala berbuat ihsan kepadamu. Subhanallah. Kemudian nasihat yang terakhir, wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah engkau wahai Qarun berbuat kerusakan di muka bumi ini. Subhanallah. Ini nasihat yang begitu baik, indah dan begitu baik sekali, ya, menunjukkan kebaikan orang yang memberikan nasihat ini daripada kaum Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan bagaimana jawaban daripada Qarun ketika diberikan nasihat oleh sebagian daripada kaumnya ini, ya. Subhanallah. Qala, dia pun mengatakan dengan congkaknya, innama utituhu ala ilmin indi, sungguh aku diberikan harta-hartaku ini, ya, dunia yang ada padaku ini tidaklah aku dapatkan kecuali karena ilmu yang ada padaku, karena kepandaianku. Subhanallah. Awalam ya'lam, tidaklah dia tahu, kata Allah Ta'ala, anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asaddu minhu quwwah wa aksaru jam'ah. Tidaklah dia mengetahui, tidaklah Qarun tahu bahwasanya umat-umat sebelum dia Allah Ta'ala binasakan, ya, padahal mereka adalah umat yang lebih kuat dan juga lebih banyak hartanya. Wala yus'al an dunubihim al-mujrimun, dan jangan tanya apa yang sudah mereka lakukan, dosa apa yang sudah mereka lakukan. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ya, bahwasanya jawaban Qarun ketika diberikan nasihat, ya, oleh kaumnya yang lebih rendah status daripada sosialnya, ya, maka dia tidak terima, dia semakin naik, ya. Dia katakan, sungguh yang ada padaku ini, pemberian Allah Ta'ala ini, ya, dikarenakan karena ilmuku. Analah aftakiru ila ma taqulun, ya, aku sungguh tidak butuh dengan apa-apa yang kalian ucapkan, aku tidak butuh nasihat-nasihat kalian. Fa inna Allah Ta'ala innama a'tani hadzal mal li ilmihi bi anni astahiqu, ya, bahwasanya Allah Ta'ala berikan aku harta-harta ini karena Allah Ta'ala tahu bahwasanya aku layak untuk mendapatkan harta-harta ini. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan aku, keutamaanku, kata Qarun. Subhanallah. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, hal ini sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, bagaimana, ya, mereka orang-orang yang tertipu dengan harta, ya, kebanyakan mereka mengatakan bahwasanya apa yang sudah mereka miliki, harta yang mereka miliki itu disebabkan karena kehebatannya, ya. Di antara Allah Ta'ala sebutkan, fa idza massal insanu durrun da'ana, ketika seorang
manusia ditimpa daripada musibah, ditimpa daripada kesulitan, ya, dia menyuruh kepada kami, menyuruh kepada Allah Ta'ala. Tsumma idza khawalnahu ni'matan minna, ketika kami berikan kepadanya nikmat, kami ganti, ya, kesempitan tersebut dengan nikmat. Qala, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin, sungguh kami diberikan nikmat ini disebabkan karena ilmu yang dia miliki. Subhanallah. Nah, jadi Qarun merasa, ya, karena ilmunya lah dia mendapatkan harta ini, dan dia tahu bahwasanya Allah Ta'ala Maha tahu dia yang layak untuk mendapatkan harta ini, menunjukkan akan kemuliaannya. Subhanallah, ya, yang disebutkan dalam hadis atau dalam asar, ya, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bagaimana tenggelamnya harta Fir'aun, harta Qarun dan Qarun. Di antaranya ini ketika Qarun merasa bangga, ya, dengan harta yang dia miliki, dia pun berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, sungguh aku diberikan keutamaan oleh Allah Ta'ala dengan harta-hartaku ini, sebagaimana engkau wahai Musa diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala dengan nubuwah, ya, aku diberikan kemuliaan oleh Allah dengan harta sebagaimana engkau diberikan kenabian. Subhanallah. Nah, dan juga sebagian para ulama menyebutkan inna Qaruna kana ya'riful ismal a'dham, bahwasanya Qarun mengetahui nama-nama Allah yang agung, ya, dia gunakan, dia berdoa dengan nama-nama Allah Ta'ala yang agung ini untuk agar ditambah hartanya, ya, maka bertambah harta daripada Qarun. Subhanallah. Nah, Allah Ta'ala alami sawab. Kemudian, ya, Allah Ta'ala sebutkan di kalimat selanjutnya, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi, tidaklah Qarun mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala telah membinasakan kaum-kaum sebelumnya yang mana mereka lebih kuat dan lebih banyak hartanya daripada Qarun. Maksudnya tidaklah Qarun mengambil pelajaran terhadap apa-apa yang sudah Allah Ta'ala, ya, berikan siksaan kepada kaum-kaum sebelumnya yang mereka kufur kepada Allah Ta'ala, ya, kaum Ad, kaum Samud, ya, dan juga yang lainnya. Subhanallah. Wala yus'alu an dunubihimul mujrimun, dan janganlah tanya bagaimana dosa-dosa mereka, karena banyaknya dosa mereka Allah Ta'ala, ya, binasakan mereka. Nah, kemudian Qarun pun menjadi-jadi, semakin menjadi-jadi, ya. Allah Ta'ala sebutkan di ayat selanjutnya, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, dia pun keluar kepada kaumnya memamerkan harta kekayaannya. Subhanallah, ketika mendapatkan nasihat, ya, dia menolak dan dia pun semakin sombong, semakin angkuh di hadapan kaumnya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, dia pun keluar, ya, menghadapi kaumnya dengan memamerkan harta yang dia miliki, pakaian-pakaiannya, ya, dan juga kendaraan-kendaraan yang mewah. Subhanallah, pengikut-pengikutnya, pembantu-pembantunya, budak-budaknya. Subhanallah. Maka melihat hal ini berkata sebagian daripada kaum, ya, daripada Nabi Musa alaihissalam yang mereka beriman, maka berkata sebagian daripada kaum Nabi Musa, ya, qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya, ya, maka berkata sebagian daripada kaum Nabi Musa yang mana mereka menginginkan, ya, kenikmatan dunia, ketika melihat Qarun, ya, begitu hebatnya dengan harta kekayaannya. Di antara mereka yang menginginkan kehidupan dunia, mereka mengatakan, ya laita lana misla ma utiya Qarun, andaikan saja kita, ya, diberikan harta sebagaimana hartanya Qarun. Subhanallah, ya, mereka ingin mendapatkan harta sebagaimana Qarun memiliki harta. Ketika melihat begitu dahsyatnya, begitu megahnya dan mewahnya harta-harta Qarun, subhanallah, innahu ladu haddin adim, sungguh Qarun memiliki urusan yang besar, memiliki kemewahan yang besar. Subhanallah. Adapun apa perkataan sebagian daripada kaum Nabi Musa yang mereka beriman, yang berilmu, wa qala alladziina utul ilma, maka berkata orang-orang yang mereka memiliki ilmu, wailakum, celaka kalian, sawabullahi khair, sungguh pahala Allah Ta'ala lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh Qarun, ya, celaka kalian, tidakkah kalian tahu bahwasanya sesungguhnya apa-apa yang Allah Ta'ala janjikan dalam bentuk pahala-pahala negeri akhirat itu lebih utama, lebih baik daripada apa yang dimiliki Qarun. Liman amana wa amila salihah, untuk orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh.
wala yulaqqaha illa sabirun, dan tidaklah didapatkan kebaikan tersebut, pahala tersebut, kecuali bagi orang-orang yang sabar. Sabar dengan fitnah dunia, subhanallah. Sabar ketika Allah Ta'ala berikan kepadanya dunia, dia gunakan untuk ya di jalan Allah Ta'ala, dia tunaikan hak-haknya, ya subhanallah. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, ya, bahwasanya ketika mendapatkan nasihat-nasihat dari para kaumnya, nasihat yang begitu indah, nasihat yang begitu baik akan hakikat daripada harta, agar Qarun tidak membanggakan diri dan juga tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini, ya, Qarun pun semakin menjadi-jadi. Dia pamerkan hartanya, dia keluar menemui kaumnya dengan mengeluarkan seluruh harta-hartanya, subhanallah. Dia memakai pakaian yang mewah, kendaraan-kendaraan yang mewah, ya, dan juga pengikut-pengikutnya. Maka sebagian dari para kaum Nabi Musa alaihissalam melihat begitu hebatnya harta-harta daripada Qarun, mereka berangan-angan agar mereka mendapatkan harta sebagaimana harta Qarun, subhanallah. Akan tapi ada di antara mereka orang-orang yang berilmu, ya, ada di antara mereka orang-orang yang berilmu, yang beriman kepada Allah. Mereka menasihati, ya, sebagian daripada kawan-kawan mereka, kaum mereka, wailakum, celaka kalian, kenapa kalian katakan seperti itu, ya, sawabullahi khairun, sungguh pahala Allah Ta'ala lebih mulia, lebih baik, liman amana wa amila salihah, bagi orang-orang beriman dan beramal saleh, subhanallah. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Allah Ta'ala, ya, kisahkan, Allah Ta'ala ceritakan, fa khasafna bihi wa bidarihil arda, ya, maka kami tenggelamkan dia, yakni Qarun, wa bidarihi, dan juga rumahnya, subhanallah, ya, al-arda, ke dalam bumi. Di sini para ulama ada yang mengatakan kisah ini terjadi ketika, ya, Nabi Musa masih di Mesir, ya, disebutkan rumahnya, ya. Nah, sebagian para ulama mengatakan kisah ini terjadi di Mesir, ya. Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun dan juga, ya, harta-hartanya. Fama kana lahu min fi'atin yansuruna, maka tidak ada seorang pun ataupun segolongan orang pun yang akan menolongnya, ya. Ketika Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun, tidak ada, ya, pengikut-pengikutnya pun hanya melihat saja, tidak sanggup untuk menolong Qarun, dan juga harta-hartanya Allah Ta'ala tenggelamkan ke dalam bumi, ya. Naam, fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin, tidak ada yang sanggup, ya, golongan apapun ataupun kelompok mana pun yang sanggup untuk menolong Qarun, ya, daripada adab Allah Ta'ala, dan juga dia pun tidak sanggup untuk menolong dirinya, subhanallah. Ikhwah ya Allah Ta'ala muliakan, adapun kisah bagaimana tenggelamnya Qarun dan juga hartanya, ya, di sini Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ya, asar ataupun, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari min hadisi Jarir ibnu Zaid, ya, dari Abu Hurairah, wa qad dzakara Ibnu Abbas wa Suddi, disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas dan juga Imam As-Suddi, ya, bahwasanya Qarun menyewa seorang perempuan pelacur, imra'atan bagian, ya, dan dia diberikan harta, diberikan, ya, disewa, ya, dan diberikan kepadanya harta untuk apa? Agar berbuat fitnah, yakni untuk mengatakan perkataan dusta bahwasanya Musa telah menzinainya, dia berzina dengan Nabi Musa alaihissalam, subhanallah, ya. Maka dia pun, wanita ini pun berkata di hadapan khalayak ramai, dan disebutkan Nabi Musa pun mengetahuinya bahwasanya dia telah berzina dengan Nabi Musa, ya. Ini membuat Nabi Musa pun, ya, bergetar. Dia pun mendatangi wanita tersebut dan meminta untuk bersumpah atas nama Allah Ta'ala bahwasanya perkataannya adalah perkataan yang dusta atau perkataannya benar. Maka wanita ini pun suruhan dari bara Qarun, ya, takut. Dia pun takut, padahal di awalnya dia berani karena diberikan harta oleh Qarun. Akhirnya dia pun takut dia, ya. Dia pun mengatakan bahwasanya sungguh yang dikatakannya adalah dusta, dan dia diperintahkan oleh Qarun, subhanallah. Wanita ini takut bagaimana kedudukan Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Ta'ala, wa kana indallahi wajihan, sesungguhnya Nabi Musa memiliki kedudukan yang
ya yang mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah agar dijadikan saudaranya Harun sebagai nabi, maka Allah Ta'ala kabulkan. Maka wanita ini pun takut, akhirnya dia pun ya jujur bahwasanya apa yang dikatakannya ini merupakan rekayasa dan dia dibayar oleh Qarun. Subhanallah. Maka Nabi Musa pun ya berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun, maka Allah Ta'ala pun ijabah doanya. Allah tenggelamkan Qarun dan juga beserta harta-hartanya. Subhanallah. Nah, adapun kisah yang kedua ya, yakni disebutkan bahwasanya ketika Qarun ini memamerkan ya hartanya di hadapan kaumnya, ya di situ ada Nabi Musa, dia melewati Nabi Musa. Subhanallah, beserta kaumnya. Ya, kaumnya ketika melihat bagaimana harta-harta daripada Qarun, mereka pun mengalihkan ya pandangan mereka kepada Qarun, ya, meninggalkan Nabi Musa. Subhanallah, dan mereka berandai-andai agar mereka mendapatkan harta sebagaimana harta Qarun. Kemudian ya Nabi Musa pun menasihati Qarun, berkata Qarun, wahai Musa, sungguh aku diberikan keutamaan oleh Allah dalam bentuk harta sebagaimana engkau diberikan oleh Allah keutamaan dalam bentuk kenabian. Ya, subhanallah. Kemudian mereka pun saling mendoakan, ya, saling berdoa, saling memberikan doa keburukan. Maka berkata Nabi Musa kepada Qarun, siapa yang berdoa dahulu? Kamu atau saya? Maka Qarun mengatakan, saya dulu yang berdoa. Ya. Maka setelah itu, setelah Qarun berdoa, mendoakan keburukan kepada Nabi Musa, Nabi Musa pun mengatakan, sekarang aku berdoa? Iya, sekarang engkau berdoa. Dia pun berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah bumi ini taat kepadaku. Maka Allah Ta'ala ijabah, bumi taat kepada perintah Nabi Musa waktu itu. Maka Nabi Musa berkata kepada bumi, khudiha atau khudihu, ya, ambil dia, makan dia, tenggelamkan dia. Subhanallah, maka Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya. Naam. Kemudian yang Allah Ta'ala muliakan, dia selanjutnya Allah Ta'ala firman, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna, ya, maka berkata orang-orang yang kemarin berangan-angan ingin mendapatkan harta sebagaimana hartanya Qarun, ketika melihat Qarun tenggelam bersama harta-hartanya, yaquluna, mereka mengatakan, wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha, aduhai sesungguhnya benarlah Allah Ta'ala yang memberikan rizki kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki daripada hamba-hambanya, min ibadihi wa yaqdir, dan juga dia adalah Allah Ta'ala yang menakarnya ataupun menahannya. Ya, Allah Ta'ala yang benar yang memberikan rizki kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, dan juga Allah Ta'ala juga yang menahan ya daripada rizkinya kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Laula an mannallahu alaina la khasafa bina, kalaulah bukan karena karunia Allah Ta'ala, niscaya kita juga ditenggelamkan, karena kita kemarin berangan-angan seperti Qarun. Ya, kalau bukan karena karunia Allah Ta'ala, sungguh kita juga bisa jadi Allah Ta'ala akan tenggelamkan. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun, ya, tentunya tidak akan beruntung orang-orang yang kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat, ya, taj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwa, ya, yang kami jadikan negeri akhirat itu, yakni surga, untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketenaran, tidak menginginkan uluwah, tidak menginginkan yakni ketakaburan ataupun kesombongan, ya, wala fasada, dan bukan orang-orang yang berbuat kerusakan, wal akibatu lil muttaqin, dan sungguh kesudahan yang baik yakni surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan kisah tentang Qarun dalam surah Al-Qasas. Semoga bermanfaat, semoga ini menjadi ibrah bagi kita semua, ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser meja apa, Ji? Di sini aja ya.